Jarak antara ininya juga udah turun, atasnya juga udah lumayan lah, ini buat tangan lewat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal nurunin sok depan motor Vario 125 yang terbaru yang tahun 2023. Dan selain nurunin sok doang, juga kita bakalan nurunin spakbornya ini. Nah ini kan kalau buat nyuci nih, jaraknya agak sempit, tangan nggak bisa lewat. Caranya itu nanti kita ganjel pakai roller ini. Ini pakai roller bawaan Vario standar ya, roller standar Vario. Terus sama baut 10. Nah baut 10 nya kayak gini. Nah ini baut 10 nya. Kita butuh baut 10 yang panjang kayak gini. Ini kurang lebih panjangnya berapa senti ya, nanti kita ukur panjangnya. Terus selain baut juga yang kita butuhin itu adalah roller bawaan Vario 150 125. Ini roller Vario. Ini saya dapat di bengkel sama bos ininya. Ini bekas bodi motor Supra ya. Kalau mau beli pun di toko-toko bot juga ada. Nah bentuknya tuh kayak gini. Buat yang mau contoh buat beli di toko bot. Nah ini contohnya. Nah ini contohnya bisa di screenshot. Nanti ditanyain aja ke tukang baut. Ini bos bodi motor Honda Supra. Nah ini rollernya, ini bautnya. Nah dari ketiga part ini, tiga-tiganya itu harus ada, bautnya harus ada 3, roller ada 3, dan bos ini pun ada 3. Nah ini contohnya. Bautnya ada 3, roller ada 3, bosnya pun ada 3 juga. Nah ini ada 3. Nah untuk Vario, untuk motor saya ini, Vario ini soknya udah saya turunin ya. Ini bisa kelihatan nggak? Nah ini tuh udah keluar. Itu udah keluar kurang lebih tuh, ini ada kayaknya 2 sentian. 2 sentian ini udah turun ya. Bautnya juga sudah sisa 1, yang satu lagi saya copot. Ini pun jarak spakbornya tuh antara spakbor sama ban tuh nggak renggang-renggang banget, nggak kayak awal standar bawaannya. Nanti foto standar bawaannya nanti saya taruh di video. Perbedaannya antara ini sama yang standar bawaan pabriknya. Ini dengan turun sok sebanyak 2 cm, segini jaraknya. Nah nanti kalau misalkan kita pasang roller, itu jaraknya semana, nanti kita kasih perbandingan antara standarnya, turunin sok, sama diganjel pakai roller. Nah saya tuh sebenarnya segini udah cukup bagi saya. Cuman kalau buat nyuci motor tuh sela-sela ininya tuh susah buat lewat tangan. Nah itu nyangkut. Nah ini tuh nyangkut ya. Makanya mau saya turunin pakai roller ini. Nah nanti kalau misalkan roller ini terlalu tinggi, nanti saya mau ganti pakai roller Aerox yang agak lebih pendek segini kalau nggak salah, roller Aerox. Saya ambil contohnya. Nah ini adalah roller Aerox ya. Ini baru rollernya, copotan dari motor. Nah ini roller Vario. Nah tingginya tuh beda. Nah perbedaannya tuh kurang lebih segini. Nanti kita lihat aja, kalau pakai Vario itu dirasa cukup ya kita pakai punya Vario aja. Tapi kalau misalkan terlalu turun spakbornya, nanti kita pakai punya Aerox rollernya. Oke, mau kita langsung bongkar aja motornya ya. Bongkar roda depan, bongkar spakbor, biar di reviewnya tuh lebih enak lagi. Nanti pas bannya udah kebuka sama spakbornya kebuka, nanti saya kasih tahu seberapa banyak turun sok depan saya. Nanti saya ukur pakai Sigmat biar akurat. Oke, kita bongkar dulu motornya.
Nah ini udah, bentar saya nyalain dulu flashnya. Nah ini udah diturunin. Nah ini jaraknya tuh dikit banget ya nih. Nah tuh, tapi nggak kena sampai baut sininya tuh nggak kena. Nah untuk baut di sini tuh nggak kena ya, masih utuh. Karena saya patokannya tuh baut ini. Kalau yang kanan sih aman banget, lega. Mau belok kayak gimana pun lega ya. Nah kalau ini saya untuk patokan. Jadi kalau misalkan ini ngelebihin dari ukuran ini bakalan nabrak di baut dudukan ecu. Nah ini kan ecu nih. Nah perbedaan Vario yang generasi sebelumnya tuh di sini ada covernya. Ada cover cuma sampai sini aja dia. Terus di sini ada cover plastik gitu. Nah kalau yang terbaru ini yang 2023 yang generasi kedua itu nggak ada covernya ya. Mungkin menghemat biaya produksi atau yang lainnya ya. Nah ini udah saya turunin nih. Udah saya turunin segini kurang lebih. Nah bautnya pun udah saya copot satu. Ini kemarin waktu saya di bengkel saya copot. Karena saya kerja di bengkel jadinya kalau di bengkel nggak ada kerjaan iseng oprek-oprek motor ya, jadinya kayak gini. Nah ini tuh kalau kita ukur pakai sigmat itu berapa ya? Nah ini sigmatnya ada. Kita ukur. Ukur. Nah segini. Dua senti, 2,4 senti ya. Ya 2,3 senti lah. Soalnya kan ini ukurannya kurang presisi. Soalnya posisinya tuh susah, harusnya ukuran pakai yang bawah ini. Nah karena ini mentok di reflektor makanya ukurannya segini. Ini kita ambil pembulatan itu 2,3 mili ya. 2,3 mili 23 mili 23 mili atau 2 cm, 3 mili. Nah segini untuk aman biar nggak mentok baut ini nih, baut dudukan ecu. Nah bagi yang nanya bang cara masangnya gimana, nah nanti ini kita kasih tahu cara masangnya gimana ya. Mulai dari bos ini fungsinya buat apa, roller ini udah tahu tadi fungsinya biar shocknya agak turun ke bawah. Nah baut ini tuh harus lebih panjang dari baut bawaannya. Nah ini baut bawaannya yang ini baut yang kita mau pasang. Nah nanti fungsi-fungsinya kita jelasin ya di sini. Oke, kita matiin dulu flashnya, kita pasang tripod lagi. Nah ini fungsi mulai dari bosnya ini dulu ya. Bos ini fungsinya sebagai pengganti bos yang ada di baut ini. Nah bos ini diameternya sama. Nah tuh ini diameternya sama. Kalau ada yang nanya bang itu kayaknya bosnya lebih tinggi ya, ini bosnya memang lebih tinggi dari yang nempel di baut. Fungsinya apa? Nah ini fungsinya. Bos yang ada di baut ini itu fungsinya buat posisi tengah di spakbor. Nah penampakannya kayak gini. Nah nih ini kan sebagai fungsi nih, sebagai penengah di spakbor. Nah fungsinya tuh itu bos itu. Nah nanti karena di bautnya kita panjangin, kita bakalan ganti pakai bos ini. Bang kok bos ini kok tembus sih sampai atas? Nah kan ini ada roller, kita buat nengahin di roller juga, jadi roller itu nggak lari kemana-mana. Nah udah paham ya sampai sini ya. Fungsi dari bosnya itu apa? Karena buat ini, buat nahan si roller ini, supaya nanti pas pemasangan itu presisi, nggak geser kanan kiri atau naik dengak gitu. Rollernya pun harus sama, tiga-tiganya harus sama. Bos ininya pun harus sama juga, bautnya pun sama juga panjangnya, ukurannya. Nah udah paham semua kan fungsi dari bos ini apa. Nah sekarang tinggal kita pasang ke motornya aja. Nih tuh udah ada 3, 1, 2, 3. Nah ini ada 3 ya, 3. Mau kita pasang dulu di motornya.
Nah ini penampakannya setelah diturunin, kan jadi enak kalau nyuci motor. Ya dari sampingnya juga agak kelihatan ya kalau diganjel ya. Kita tinggal pasang rodanya, bagaimana bentuknya, biar kita tahu. Oke, kita pasang dulu rodanya. Nah ini tampilan depannya ya. Ini kita lurusin dulu posisinya. Nah ini lurus ya, garis tengah. Nah ini tengah, lurus ya sama motor ya, tuh lurus presisi sampai atas. Lihat dari samping. Nah samping tampakannya kayak gini, jadinya lebih manis dilihatnya. Jarak antara ininya juga udah turun, atasnya juga udah lumayan lah, ini buat tangan lewat. Ini posisi motor di standar 2, tapi kalau posisi motor di standarin 1 kita nggak tahu kayak gimana. Tapi saya rasa segini cukup sih, nggak terlalu kelihatan turun banget, nggak terlalu naik banget, pas lah segini lah. Mungkin kalau dipasangin roller punya Aerox mungkin lebih agak rapat lagi ya rollernya. Nah ini punya Aerox juga nih, cuman ini yang berapa gram? 10 gram. Mungkin ini bisa lebih agak naik dikit, nggak terlalu renggang kayak gini. Tapi kalau menurut saya segini sih udah pas. Kalau tergantung balik lagi ke selera masing-masing. Kalau ada yang mau, bang kayaknya segitu terlalu renggang, ya udah pakai roller Aerox. Kalau misalkan ada yang bang segini kurang renggang, nah itu tinggal diganjel ring atasnya, pakai ring 12 atau ring berapa yang sekiranya tuh bisa nutupin bagian luar si rollernya, sama tengahnya itu yang penting ring 10 buat 10 biar nggak geser kanan kiri. Kayaknya segini posisinya udah. Nanti untuk video reviewnya mungkin ada di video selanjutnya ya, semuanya mau kita review semuanya, mulai dari belakang sampai depan, sampai tahun, sampai kilometernya, nanti kita review semuanya untuk motor ini. Biar teman-teman yang nanya di video-video saya sebelumnya sama di video ini, mungkin ada yang nanya, nanti terjawab di video selanjutnya. Atau kalau misalkan ada yang mau tanyain, tinggal tulis di kolom komentar, insya Allah bakalan saya jawab semua komentar yang ditanyakan di kolom komentar video saya. Mungkin sampai sini aja video saya. Ini untuk pemasangan roller ganjel spakbor di Vario 125 yang 2023. Mungkin sampai sini aja video saya. Nanti tungguin video saya selanjutnya yang bakalan saya upload. Stay terus di video saya dan jangan lupa subscribe, share video saya ke teman-teman yang lainnya biar saya bikin kontennya makin semangat lagi. Oke, terima kasih.